Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan Abu Yazid Al-Bustami dan muridnya, yang mudah-mudahan kisah tersebut bisa kita ambil suri tauladan dan pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan di samping beliau Abu Yazid Al-Bustami ada seorang sufi. Beliau juga seorang pengajar tasawuf. Di antaranya ada seorang murid yang begitu rajin mengikuti pelajarannya. Suatu saat muridnya itu mengadu kepada sang guru, yakni Abu Yazid, "Wahai guru, aku sudah beribadah 30 tahun lamanya. Aku sholat setiap malam dan aku puasa setiap hari. Aku pun tinggalkan syahwatku. Namun anehnya, aku belum menemukan pengalaman ruhani yang engkau ceritakan. Aku pun belum pernah menyaksikan apapun yang engkau gambarkan, wahai guruku." Sang guru, yakni Abu Yazid, kemudian menjawab, "Sekiranya kau puasa dan beribadah selama 300 tahun pun, kau takkan mencapai satu butir pun dalam ilmumu." Sang murid pun terheran, "Mengapa wahai guruku?" "Karena engkau tertutup oleh dirimu," jawab sang guru. "Apa ada obatnya wahai guruku agar hijab ini tersingkap?" tanya sang murid. "Ada, tapi kau takkan mampu untuk melakukannya," jawab sang guru. Sang murid pun kemudian berkata kepada sang guru, "Apa wahai guruku? Pasti aku akan melakukannya." Sang guru pun kemudian menjawab, "Baiklah kalau begitu. Sekarang dengarkan baik-baik apa yang aku sampaikan. Sekarang pergilah kau ke tukang cukur. Cukurlah rambut kepalamu dan jenggotmu. Tanggalkan pakaianmu. Pakailah baju yang lusuh dan compang-camping. Gantungkan di lehermu kantong berisi kacang. Pergilah kau ke pasar. Kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka dengan lantang, 'Hai anak-anak, barang siapa di antara kalian yang mau menampar aku satu kali, aku beri kalian satu kantong kacang.' Setelah selesai kau lakukan, kemudian datangilah juga pasarmu, tempatmu di mana jamaah kau sering mengagumimu. Subhanallah, kau mengatakan ini padaku, apakah ini baik untuk kulakukan?" Kata si murid yang begitu terkejut atas ungkapan yang disampaikan gurunya. Sang guru pun, yakni Abu Yazid, kemudian berkata, "Ucapan tasbihmu itu adalah syirik." Sang murid kemudian heran, "Mengapa bisa begitu wahai guru?" Sang guru, yakni Abu Yazid, kemudian menjawab, "Karena kelihatannya engkau memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu sendiri." Sang murid pun kemudian berkata, "Aku tidak mampu melakukannya. Tunjukkan aku cara lain yang bisa kulakukan, wahai guru." Sang guru, yakni Abu Yazid, kemudian berkata, "Mulailah dengan hal ini sebelum yang lain, sampai perasaan agungmu hilang dan dirimu merasa rendah, lalu akan kuberitahu apa-apa yang baik bagimu." Sang murid kemudian menjawab, "Aku tidak mampu melakukannya, wahai guru." Sang guru kemudian berkata, "Kau memang takkan mampu melakukannya." Para pendengar yang dirahmati Allah, cerita ini mengandung pelajaran yang amat berharga yang patut kita ambil pelajaran. Di antaranya yakni yang pertama, Abu Yazid
mengajarkan bahwa orang yang sering beribadah mudah terkena penyakit ujub dan takabur. Yang kedua, Abu Yazid menganjurkan muridnya berlatih menjadi orang hina agar ego dan keinginan untuk menonjol dan dihormati segera hilang. Yang tersisa adalah perasaan tawadhu dan kerendah hatian. Yang ketiga, ujub seringkali terjadi di kalangan orang yang banyak beribadah. Orang sering merasa ibadah yang ia lakukan sudah lebih daripada cukup, sehingga ia menuntut Allah, Tuhan mereka, agar membayar pahala amal yang ia lakukan. Yang keempat, orang yang gemar beribadah rawan jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadah dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakat. Oleh orang itu akan kecewa bila tidak diberi tempat yang memadai statusnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit cerita ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan agar supaya kita mawas diri dan hati-hati dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.